Tapi kita umat Islam lucu. Mengucapkan alhamdulillah tapi ada ikut di belakangnya. Alhamdulillah. Si kumiro na ringa. Agak tuh. Dia bilang alhamdulillah baru mengeluji lagi. Alhamdulillah. Nakasih aja kita tapi anu marakon. Seharusnya alhamdulillah stop mo ko di situ. Ya mo ko lagi tambah. Alhamdulillah nakasih tonja bapakmu tapi berapa aja itu. Orang yang seperti ini Bu, jujur tidak akan pernah tenang hidupnya. Tulis tak kini itu. Menre gase harga anak utak kini sih. Menre telo harga anak lutu. Maka orang yang bersyukur itu tenang. Mau naik ke bulan harga tidak ada masalah. Kau muli kau demon rono. Aku miro daripada melasa kok. Betul tidak Bu? Satu yang tidak pernah naik sekarang. Harganya apa? Harga diri. Tulin laro. Betul tidak? Maka bersyukur. Ya, kalau mang kasar itu ini tuh kulit kun raring. Kalau nak kun raring kun dalam bantu kok. Betul tidak? Ya, syukuri apa yang ada lah. Insyaallah bahagia itu orang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala binikmatil iman. Ala binikmatil islam. Ala binikmatil hidayah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala aidan aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah takziah, wabil khusus kepada keluarga besar sahibul bait, sahibul musibah atas meninggalnya orang tua kita, Toto Malapirita Tomato Malebita almarhum Bapak Haji Muhammad Ali yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hanya orang yang pandai bersyukur yang akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Karena hanya orang yang bersyukur yang selalu merasa cukup. Sebaliknya, orang yang tidak pandai bersyukur tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Jangan pernah mengeluh. Karena sesungguhnya kehidupan dunia ini memang adalah kehidupan yang memperdaya. Tidak ada orang yang puas kalau urusan dunia. Betul tidak? May gaduit na tawi di nang kanasum may gaduit na. Betul. Tanya mga orang kaya. Banyak naman tayo na bilang belum piustas. Hindi gaga. Selalu merasa ko. Maka belajarlah kita kalau mau bersyukur sama orang gila. Orang gila itu luar biasa syukurnya. Kita nih, dia itu nang kamabalanca. Tapi sedap pa ito maditajokan. Dito nang kamalasa. Di nakane kolesterol itu orang gila. Tidak ada itu stroke. Sembaran Andre ha. Jadi syukur Ibu ya, terutama ibu-ibu. Iya. Kenapa? Banyak di antara kita umat Islam pandai mengucapkan tapi susah mengamalkan. Ya, benar nasa nabita tasdiqum bil qalbin wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkam. Itu iman. Tasdiqum bil qalbin, diiyakan oleh hati, na patungan ng hati, na patujang hati. Wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan. Mudah. Tapi yang susah wa amalum bil arkam, pengamalan. Contoh, ya, banyak di antara kita yang pandai mengucapkan alhamdulillah
Jangan bilang umat Islam, orang Cina saja itu sudah banyak ucapkan alhamdulillah. Tapi orang di rol Islam mengucapkan alhamdulillah hanya sebatas di ini sibuk tuan nero. Betul. Alhamdulillah. Tapi kita umat Islam lucu. Mengucapkan alhamdulillah tapi ada ikut di belakangnya. Alhamdulillah. Si Kumiro na ringa. Agad tuh. Dia bilang alhamdulillah baru mengeluji lagi. Alhamdulillah. Nakasih aja kita tapi anu marakon. Seharusnya alhamdulillah stop mo ko di situ. Yang mo ko lagi tambah. Alhamdulillah nakasih tonja bapakmu tapi berapa aja itu. Orang yang seperti ini Bu, jujur tidak akan pernah tenang hidupnya. Tuh tak kini tuh. Menre gase harga anak utak kini sih. Menre telo harga anak lutu. Maka orang yang bersyukur itu tenang. Mau naik ke bulan harga tidak ada masalah. Kau muli kau demon rono. Aku miro daripada malasak kok. Betul tidak Bu? Satu yang tidak pernah naik sekarang. Harganya apa? Harga diri. Tulino laro. Betul tidak? Maka bersyukur. Iya, karena Makassar itu ini tuh nakulik kunraring. Kamu nakunraring ko nilang bantu ko. Betul tidak? Ya, syukuri apa yang ada lah. Insyaallah bahagia itu orang yang bersyukur. Ya. Bapak-bapak bersyukur ya. Walaupun istri tak satu, alhamdulillah. Karena jangan sampai kita bersyukur na tambayak ko tuh. La insyakartum lazidannakum. Bapak Ibu, oke, satu bersyukur. Yang kedua, orang yang bersyukur itu dipanjangkan umurnya. Perhatikan mereka orang tua ta dulu, nenek-nenek tap. Aruri olo ko mati tahu ide gaga dewana si ratu ina mati. Saya ingat Pak Ibu tahun 90-an, tahun 80-an waktu saya masih anak-anak, itu tidak ada orang mati itu di bawah 100 tahun. Rata-rata orang 100 tahun dulu orang meninggal. Almarhum bapak saya 118 tahun. Ya, 17 tahun yang lalu boleh meninggal. 118 tahun. Tidak pakai kacamata. Dia nama loloa. Masih kuat jalan. Tidak pernah naik mobil, tidak pernah naik motor. Jalan kaki ki. Kalau ada keluarga yang sakit di rumah sakit umum, dibawa. Di jalan kaki turun di Wahidin. Mau dibonceng, tidak mau. Coba lihat. Itu orang dulu. Karena kenapa? Ya retoma tatar yolo. Liwa. Menini ko dia aseng ibadah di. Najaga sempajan. Nani di kokoro di. Naga. Majamuta. Ya seperti masuk pajak kau Ustaz. Oh iya, sepajak ko tuh. Ruku sujud. Tapi tidak ada efeknya kepada kita. Kenapa? Karena kita hanya menggugurkan koji. Insyaallah malam ini kita sama-sama belajar. Ya. Belajar tentang bekal untuk akhirat. Satu, alam sebelum kita berada di alam rahim. Alam apa namanya? Alam apa? Gini ya. Alam roh. Baru alam rahim. Baru apa? Dunia. Baru Gareno di sekadagan apa ya? Ore jalan kote ya. Dode keringnya. Mau ilmu tak? Alam roh di pagaga watak kali na runtuh belum ada jasad. Yang kedua alam rahim. Ibu berapa bulan di dalam perut orang? Sembarangnya dia pernah selesai na jawab nih. Berapa bulan di dalam perut bayi sudah bergoyang bergerak? Bapak-bapak jangan jawab. Dia musing. Sisi mabuk. 4. Ibu ini sudah hamil kan atau tidak ini? Rasa memang. Kiri ego emen aku. Iya ditiup kami rumah sudah mi perjanjian dengan Tuhan. Oke. Setelah itu keluar ke alamus syahadah. Keluar band Indonesia. Ayo kasih. Coba deh jalan kote ye.
Ini lampu panas na. Wanca di martabak ka cinampe. Mang. Sampai terlalu serius. Enggak apa-apa aja biar enggak apa-apa sini media. Enggak apa. Yang mungkin terlalu serius kalau saya ceramah ibu ya. Santai maki. Jadi alam syahada, setelah alam syahada alam bukan alam barzah. Alam sakaratul maut. Ini yang banyak tidak paham. Kalau kita lolos di alam sakaratul maut, maka alam selanjutnya kita pasti lolos. Kuku tasaka kalau di mundri. Alam sakaratul maut. Ada doa tak? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Biasa jadi baca? Enggak, tasaka aku tuh. Minta kepada Allah. Mudahkan sakaratku ya Allah. Iya, tomade cege lagi sempajan nah susah di alam sakaratul maut. Di situ macam-macam itu modelnya orang sakarat ibu. Biasa lihat. Kalau saya 1001 macam nih Pak Ibu. Iya. Karena saya kebetulan dikasih amanah di rumah sakit awal bros sekarang Primaya. Mungkin sekitar sudah hampir 10 tahun saya di sana tanpa digaji. Semua orang Islam yang mau mati melalui rumah sakit Primaya pasti berhadapan dengan saya. Ya, kalau mulai itu lain-lain, telepon dok Ustaz, ke rumah sakit dulu ada pasien sakarat, ke sana maka. Belum pini dok, belum bisa sakarat. Dingin Ustaz kakinya, dingin dingin AC. Bukan piding orang mau mati. Beda itu nah. Ibu, kalau jenguk orang sakit, apanya rata-rata pilih periksa? Kaki toh? Kenapa nak kaki orang periksa? Itu rata-rata saya lihat orang begitu. Kakinya periksa, baru geleng-geleng kepalanya itu. Sama na nih, sota. Magi makku tante, manu rona. Makalalanya aja, iko makalalay. Bu, adab menjenguk orang sakit itu tidak boleh dingin takut-takut orang sakit. Tapi harus dikasih. Iya. Bahasa Inggrisnya semangat apa? Sprite. Spirit. Itu. Kenapa? Karena orang sakarat itu, orang yang koma itu Bapak Ibu, seluruh panca inderanya tidak bisa bergerak, tetapi pendengarannya mendengar. Maka si perang kelingan na tutoy loy mati. Iya, gitu masa di namang kalinga wina dengar itu. Makanya jaki sembarang bilang. Kasih semangat. Hindi tinapala samu hindi ko mati semangat itu. Belum pi apa-apa, jangan ku bikin takut-takut. Wih, sama penyakitnya tetanggapi ini bapakmu. Kenapa masih hidup ki? Mati nih kemarin. Pasti itu malah saya saudi tuh kumaitan kasih. Jadi saya tuh kadang sampai di situ biasa ada perawat dokter bilang, Ustadz, bisa dibacakan Yasin? Saya bilang, kenapa? Apa hubungannya orang mau mati dengan bacakan Yasin? Dia bilang, kalau dibacakan dengan Yasin Ustadz, orang mati. Siapa yang bilang surah Yasin surah pembunuh kan? Iga pa guru ki. Siapa yang bilang surah Yasin surah pembunuh? Sanjanya surah Yasin bisa membunuh banyak na tetangga aku mati. Pula pagabalik-balik sih aku bacanya Yasin. Apalagi penjual di sini. Kalau ada pembeli banyak menawar, baca Yasin. Tapi kan bukan surah Yasin pembunuh. Jalanlah. Betul? Jadi jangan selalu hubungkan Yasin dengan orang mau mati. Kasihan Yasin kau dong. Nabi bilang Yasin tidak ada lain aku saya. Selalu urusan mati. Kalau tidak pernah itu dibaca surah Yasin kalau pengantin. Selalu An-Nisa Ar-Rum. Betul ya? Saya Yasin, jangan. Ibu-ibu, jangan lalu baca Yasin ibu kalau marah sama suamita. Mangorok tuh. Coba-coba dicinampe. Jangan baca Yasin ibu kalau marah sama suamita nah. Jaji tuh. Yang tidak ada suaminya Ustaz nih, siapa kok? Ya semua ku tanah. Ayo coba ibu ya. Luar biasa.
Sakarat itu ibu macam-macamnya orang sakarat kodo. Ada tuh tangan na begini-begini. Ang kena matudo aja nang kato na mangoro. Di nama senang katoliwa senang na desok kada mati rutuoro. Rata-rata di telapak kaki sampai lutut dingin. Enggak di kepala itu diperiksa. Bagian kepala itu bu kuncinya. Ini di ke atas, jangan kau cari di sini. Di sini gini. Di sini di kepalanya, di hubungnya dibacakan doanya. Dalam hati ya, jangan keluarkan. Ya, bisa tes. Ya, dites di rumah. Apakah suami kita tes kepada istri, istri tes kepada suami, tes sebentar. Dibaca, ya Allah, kalau seandainya si Fulan saudaraku ini sebut namanya, ya masih ada kesembuhan, pertemukan dengan obatnya ya Allah. Kasih kesempatan beliau rukuk dan sujud di hadapanmu kembali. Kalau seandainya penyakitnya yang membawanya menghadap di hadapanmu, maka mudahkan sakaratnya. Insya Allah. Tunggu maki, tidak akan lewat itu satu waktu subuh kalau dia tidak meninggal. Kalau lewat itu subuh insya Allah. Dapat tuh. Begitu modelnya ibu. Ya. Ya, makanya saya di keluarga saya kalau ada yang sakit pak, saya bilang jangan lalu kau panggil kak. Dia bilang jangan kau panggil Ustaz Halim. Kenapa? Poncon itu. Ini deh itu sembara. Dia makanya ketemu malasa dibaca Yasin deh. Diminta jika Allah kalau memang umurnya masih dipanjangkan sembuhkan. Pertemukan obatnya. Kau dia ada apa ini pale cegi kasih. Ada mi ibu gelisah kasihan 3 hari 3 malam. Ya, ada yang bilang anunya itu Ustaz, cincinnya itu Ustaz. Iya, enggak dibuka cincinnya. Kalau dibuka itu mati mi itu. Hebatnya itu cincinnya. Masa gara-gara cincinnya lawa malakul maut. Dia kau bilang satu cincin, satu kontainer lagi cincin. Nah tidak bisa na lawa malakul maut. Baru cicil lagi mati. Apalagi cicin mina pakai. Betul tidak? Jadi tidak ada hubungannya itu bilang gara-gara cincin. Hebatnya itu cincinmu. Ada anak-anak tunggu itu. Nak kemana nih anak-anak? Anak ganap ya pala. Bertingkah anak-anak lah itu. Anak-anak boleh tante. Jadi tidak usah lagi berkata. Ini kan tadi alhamdulillah. Tapi macoy di munrina. Menokoi. Ya, syukur menoko. Betul tidak? Sama innalillah. Sampaikan berita mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi tidak berhenti sampai di situ. Angka si macoy di munrina. Seandainya cepat aja dibawa ke rumah sakit tidak mati gitu. Ini orang rumah sakit saja mati. Betul tidak? Seandainya cepat aja dibawa ke dokter tidak mati gitu. Nah dokter saja mati. Jadi tidak ada lagi embel-embel Pak Ibu. Kak dek dan jari kak dek tina mati ini. Itu kan selalu begitu berandai-andai kita. Terima bawan innalillahi boleh pong Allah Ta'ala Haji Muhammad Ali lisui elok kumaga. Maka selalu saya ingatkan Bapak Ibu syukur kir pong Allah Ta'ala Haji pak angka mati na pancaji pong Allah Ta'ala maga ni kodek gaga mati na pancaji pong Allah Ta'ala mesemi tau tuo. Penuh pasar cidu. Ya lagi mereka tu mati na penuhi tak kurpa balu-balu. Bayangkan ni ro. Liwat tau. Kau itu ro tahu sa liwat yung mabalansa megangi korona yung kay kuy mata siya. Liwat. Na paano ita ro igana pa di tao ko ro. Na chow supermarket. Pinapaku joka ko. Panapak ko to na talpo di Mazda. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah ucapkan innalillah jangan bilang ada embel-embelnya. Berita mati ya mati. Kenapa bisa kok dong? Biasa tuh itu ku dengar begitu. Meninggal itu kok ibu kenapa bisa kok dong? Bisa tong jo Kenapa bisa? Saya heran tuh biasa Pak. Kadang kita tidak beriman mengucapkan sesuatu. Seharusnya jangan bilang begitu. Kenapa guru ni pong Allah Ta'ala? Alladzina idza
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dari Allah kembali kepada. Bedanya kalau orang di luar Islam meninggal, dengar berita mati anu, bisa ucapkan innalillah. Stop di situ, innalillah. Dari Allah, kita tidak tahu kemana. Oke? Jadi kalau orang Islam lanjut, jangkit stop. Orang Islam mati anu, innalillah. Baca nih roh. Nah, kembali kepada Allah. Telepon. Jadi jamak mati anu, kenapa bisa? Bisa. Jangan heran kalau orang hidup kan biasa begitu. Ustadz, kenapa luar biasa itu matinya saudaraku? Kenapa bisa? Dia bilang sudah lurus tas tuh, sama-sama aja minum kopi kodong, merokok satu batang, sudah asar mati kodong. Biasa atau luar biasa? Biasa. Ya luar biasa. Kalau sudah duhur mati, nah sudah asar bangun minum kopi. Itu yang luar biasa. Atau kira-kira ada yang tinggal, tiba-tiba almarhum Haji Muhammad Ali ada dari luar, jalan masuk ada ya agak mau pugaut tuh. Kira-kira ini lo mondro. Ini Ustaz tahu deh bisa kayak kat tepat. Betul tidak? Jadi kalau orang hidup mati biasa, jangan pakai kaget. Mati tuh ya anu, malah sama aja kasih, mega tutup. Sakit apa? Memangnya orang mati itu harus sakit? Enggak. Udah lihat. Tidak perlu seandainya penyakit yang bikin mati orang, sakit yang bikin mati orang, tidak perlu ada rumah sakit, tidak perlu ada dok. Begitu influenza langsung begitu sakit gigi langsung begitu sakit hati langsung Seandainya sakit hati bikin mati, ini paling banyak mati nih. Matkun reye seisa. Bu, hati, jangan main hati, Bu di. Kalau mau panjang umur ya, jangan sedikit-sedikit ini. Suami terlambat pulang, dalam hati lagi. Karena jama bapak. Bilang anak-anak, berapa gitu bapakku di kantor nama mama. Dia bilang, baik jika kalau di kantor rapa, nah kalau ditemboki rapa. Ibu ya, jangan simpan di hati. Bu, rumah jangan simpan di hati, tak emas jangan simpan di hati. Anak-anak jangan simpan di hati, simpan di telapak tangan. Harta pangkat jabatan simpan di sini, ya mat terima ya, tuh pasuma tuh Makanya orang yang bersyukur itu bukan terima, tapi kasih. Terima kasih. Kalau kamu senang. Oke. Begitu ibu modelnya ya. Dan simpan di hati semua titipan. Anak titip, rumah titipan, mobil titipan, barang dagangan titipan, suami titipan ya. Jadi kalau ada ambil ke suami kita jangan kemana kita bilang titipan. Nambil ke suami kita deh biar titipan di kapal. Karena kebetulan istriku juga perempuan ibu. Sudah kasih tahu saya ini titipan nih ya Ustaz. Begitu kan? Jangan kimeng hati Pak. Wih, apalagi jabatan RT RW. Ya, aku terlalu tergantung. Gue mau pemilihan. Maju kok lagi. Betul tidak? Jangan ku sedih. Pakat jabatan Allah titipkan. Iya mau dia apa? Terima puang. Ada pa imang. Menesan itu. Maka anak kau dia nama sepaja tahu deh itu neseng. Pak ya roh haknya anak sepaja yang salah satu na ya roh tu nama baca tahu doa iftitah tuh. Makanya dianjurkan baca doa iftitah walaupun bukan satu kewajiban. Betul? Apa dibaca ibu? Komitmen kita kepada Allah. Qul
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup, mati, semua untuk Allah. Jadi jamak sudah diserahkan itu 5 kali sehari semalam. Makanya perlu pemahaman, Pak. Silakan salatku, jangan makin berpikir kita salat karena mau dipuji, dibilang alim. Ya, saya biar tidak dipuji ke bilang alim, kami mana aku halim. Betul tidak? Ya begitu je model. Karena Allah ibadah, termasuk ibadah. Kenapa? Salat dengan ibadah. Salat kan jelas ibadah, tapi ibadah belum tentu salat. Tidak semuanya. Ibadah termasuk kehadiran ini malam, Bapak Ibu. Seandainya Allah perlihatkan pahalanya yang hadir ini malam, demi Allah, mungkin setiap ada orang mati kita selalu datang takziah. Takziah itu biar tidak diundang kina, saya kasih tahu. Okay. Namanya takziah. Tidak perlu sebenarnya diumumkan. Namanya takziah. Cuma kalau tidak diumumkannya siapa yang tahu? Tapi kalau berita kematian itu cepat tersebar. Betul. Jadi biar kita tidak tahu Ibu kalau takziah datang maki. Karena pahalanya luar biasa. Beda kalau takniah. Apa itu takniah? Ya syukuran. Ya rumah baru. Pengantin. Akikah. Jangan datang kalau tidak diundang kok. Tidak boleh lah, haram hukumnya itu. Biar saudara. Saya biar saudara aku kalau tidak ada panggil kan tidak datang. Karena kenapa? Ya namanya bahagia tidak boleh. Datang tong ke deng tidak mengundang kak tapi ku tahu jadi datang kak. Nah bilang mia dehnya itu kakak itu tidak kundang ke pamulisi ko manriko. Nah poli waktu batemu madukun di. Ay si Ratu mi pernah pasadian din ang kasikot. Wih muti mana si tampi bola mo mapite-pite ko. Oh. Makanya tidak boleh kalau urusan makan datang kalau tidak diun. Biar bersahabat tidak boleh itu. Oke? Okay? Cocok mi. Kalau takziah kenal tidak kenal datang ki. Betul tidak? Ya, kabukan cuma makanan kita kecari. Nah kalau itu je mau dicari bodoh sih berapa ton itu? Paling 21. Satu dadar, satu jalan kote. Satu air. Kau mau koronto kau bonus te kota. Ya ro asen ro ya aja noh. Tuli 21 pendren itu cede langgo. 32 ke 22 ke. Iya, bercanda Kak. Adakah? Allahu Akbar. Ya. Kita kiri-kiri itu miong. Pak Ibu, ketika sakarat saya melihat alat jantung, penuh. Maka apa jabatannya boleh ini? Ustaz, mantan bupati, mantan bisa bilang kau kasih. Nagagalitai. Kaya ganyan na. Ustaz, semenjak masuk di ruangan ini, ICU tidak pernah ada nanya muncul. Si ibu semua di luar negeri. Wah, mati ko mapakot. Taniro. Nakanya Bapak Ibu tabe deh. Jangan cerita orang lain. Anak cucu tak saja belum tentu bisa menjaga kita nanti merawat kita. Makanya siapkan sendiri bekal. Jangan menunggu anak-anak. Walaupun ada awaladun saleh, ada ula doa anak saleh. Saya Bapak Ibu tidak mau Kak. Saya bilang jangan kok nak. Doakan. Saya siapkan sekarang doa aku. Betul tidak? Siapkan memang bekal. Jangan menunggu. Nah biar banyak anak tak. Apalagi kalau 2 je 1 jadi. Nah lena lagi dia nak kenal doangannya lena apalagi teman-teman. Makumiru logika. Betul tidak? Iya makanya siapkan diri. Wih kasih tomat-tomat. Kemana nih? Saki orang tua ditelepon, de pulang mau dulu de. Saki ki bapak Haji.
Dia bilang, kenapa kak? Keras ke penyakitnya. Keras penyakit na bermudat na. Kamahal tiki pesawat de. Timun na. Mahal tiki pesawat. Naku anay malasa di. Nasa masuli pesawat. Ko paraluy jokab. Ay jok katumatuhay kasi. Betul tidak? Ini saya bilang kadang kata Bapak Ibu. Jangan makin mengharap orang lain demi Allah. Anak cucu saja belum tentu kita bisa harapkan di saat kita tua. Betul tidak? Dua itu nasabari tahu Natakkalupar po Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Anak harta. Rezeki. Nih, Pak Ibu, kalau cerita rezeki tidak ada capeknya orang. Mecah nama tanah doi. Maka pedema tanah doi. Halala halulu. Nambah manu. Betul tidak? Pak Ibu, kalau urusan rezeki santai maki. Ya, maki terlalu pusing. Bapak-bapak tapi di madampo apa. Mabalu-balu ki aja na pada Birini pun Allah Ta'ala. Yang penting kuncina. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Matapan nami taon pun Allah Ta'ala. Gore masjid hayalah salat. Tinggalkan jualanmu. Menuju ke masjid. Buat pangaliku. Nasa pun Allah Ta'ala. Tajan ni wareko. Kecil ilmu siapa. Akhirnya wareko. Betul tidak? Tapi kita tidak pernah yakin dengan Allah. Kita tidak memiliki sifat iman hakul yakin. Selalu pakai ilmu yakin. Selalu pakai ainul yakin. Kau mereka pangeli, mereka saro. Belum tentu. Betul tidak? Ibu, saya tanya, kalau kita pedagang, tapi kita jualan di sini. Yang mana bagus? 10 pembeli untung ki 1 juta. 1 pembeli untung 1 juta. Yang mana kita pilih? Yang mana sani ha? Cocok. Ini tidak usah capek-capek. Alhamdulillah Pak Ibu. Kan banyak Ustadz mau 5, 6, 7 satu hari acara. Saya tidak biar satu acara aku. Yang penting di loro-lorona citra leng. Udah satu kali aja bernapas. Tutupi itu. Yang makan ini pun Allah Ta'ala. Panasa pun Allah Ta'ala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Urusan rezeki kecil. Nah ini to minum maslang kata memang to minum maslang. Tina ni parihati Allah Ta'ala kama tina memang to. Selalu contoh itu di tanah suci Pak Ibu. Saya belajar dari sana. Oh iya kalau di itap kami tahu agak tu ton nanya. Na mesat tanah batu he. Betul. Saya baru kemarin tiba bawa jamaah umrah. Oh liwat pelai dia 46 derajat. Tidak berlaku skinker. Macolo. Yang pakai alis palsu awan rasanya. Tak pernah lupa spidol. Ustaz hasilnya kan spidol awan rasa na tante. Jangan pakai nying. Jangan kok pakai alis. Lu dia agak. Bu, panas luar biasa. Saya berpikir, apa nak kerja orang di sini di? Itu juga lalu alam masjid. Yang itu miru ditajan. Nah ternyata orang di sana sejahtera hidupnya Ibu. Kita di sini kan di Indonesia Alphard itu, kendaraan ya luar biasa itu. Presiden, menteri, pejabat, bupati, apa segala macam ada semua mobil Alphardnya, bangganya nih Alphard. Di sana Alphard la ilaha illallah dijadikan mobil pengangkut rumput untuk onta. Saking kayanya orang di sana. Nah, apa penghasilannya orang di sana? Minyak gitu. Minyak dibanding Indonesia la ilaha illallah. Kurang apa Indonesia Pak Ibu? Negara paling kaya di dunia bagi saya itu Indonesia. Tongkat kayu bisa jadi tanaman. Itu lamia jue. Di situ jadi tancap. Tuh itu. Dia lagi nih patinting na timbo. Pemati saru na nyebutan Indonesia. Kadek kulit tahu nih patinting. Timbo tahu. Coba lihat hebatnya itu Indonesia Pak.
Berbicara minyak, lah tidak ada bapaknya Arab Pak. Tidak ada. Minyak apa kita cari di Indonesia? Semua ada. Minyak gosok, minyak telur, minyak kayu putih, minyak kutus-kutus, minyak toke. Tapi kenapa tidak bisa sejahtera? Bayar hehehe. Mau kalinga bau pengubi na pengalatar. Di Arab Pak itu kalau azam berkomandan, nah tinggalkan itu jualannya. Biar banyak pembelinya. Kita orang Indonesia lah kurang siri. Nabilang itu orang Arab, haram, haram. Hayalah salat. Beli mat dulu tuang. Tanpa dia asing haram, asing halal. Itu orang Arab hebatnya itu. Nah tinggalkan tokonya, biar ada pembelinya. Coba, tidak ada kunci itu toko emas. Pedagang kaki lima, nah tinggalkan dagangannya. Ya, tapi jangan kau coba-coba di pasar sini. Pasar. Mau kunci lagi, mau kunci lagi, nggak petu. Celengan masih lagi di palece. Betul tidak? Ilaha illallah. Pak Ibu, makanya salah satu jalan kalau mau rezeki kita bagus, jangan salat subuh tak berjamaah di masjid. Ini yang bisa ku kasih kau oleh. Ya, tidak ada doa untuk kaya. Kalau ada jamaah aku tanya sama saya, Ustadz, apa doanya Ustadz supaya bisa tongkit kaya? Saya jawab, Ibu, seandainya ada doa supaya kaya, saya yang pakai. Kalau aku untuk lampauan kau. Masuk akal tidak? Tidak ada doa Ibu. Tapi kata Ustaz, tulis laporan tu jemaah maka ini baca supaya mau bagus rezekimu. Wih, manangka? Tidak ada doa untuk kaya. Justru doa supaya kita tidak fakir. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wa zinnati wa a'udzubika min azlamu wa zalamu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan Engkau jadikan saya hamba yang fakir. Fakir bukan berarti dia tidak punya harta, tapi banyak orang kaya fakir karena tidak pernah merasa cukup. Bayangkan itu Pak, 3-4 SPBU-nya di Sulawesi Selatan masih terus mengejar kekayaan. Padahal umurnya sudah hampir 70 tahun. Jadi padi mati kama senawe. Ada namanya fase tua Ibu. Pak, Ibu sudah siap hadapi fase tua? Tua menyakitkan. Oke? Makanya banyak orang kaya Ibu tidak bisa naik Alphard kudo. Naik kursi roda mami. Betul tidak? Mau milih apa? Ya. Makanya kalau mau rezeki lancar, yang saya pesankan, jaga sholat subuh berjamaah. Insya Allah aman itu. Betul. Jangan andalkan kecerdasan kita. Berlomba bikin YouTube. Ikut Tony Ustaz saya bikin YouTube. Supaya banyak yang panggil ke saya. Alhamdulillah Pak Ibu. Dari mulut ke mulut ya orang panggil ke Allah yang bukakan jalur. Betul tidak? Menesan ni nasib Allah Ta'ala. Pugau ni. Ya Pak jaga ko. Pada cing ni sempat jamu halimi. Ya pada cing itu tumu. Ya Alhamdulillah. Tungan roh. Subuh. Saya bahas salat subuh dulu Pak Ibu. Di waktu subuh itu Allah turunkan rezeki. Kenapa? Kurang orang datang salat. Betul tidak? Lihat makin kalau subuh. Paling yang datang salat itu rata-rata yang pensiun. 60 ke atas. Betul tidak? Tapi coba lihat. Yang sudah pensiun 60 ke atas 70. Makurat itu pendapatannya. Tapi madapi itu balancana. Kita nih. Iga pagani pula tahala. Kalau dipikir itu kan pensiun berapa mami ada apa? Salah cari dia ada apa? Tapi siapa yang cukupkan Ibu? Allah yang cukupkan. Di waktu subuh diturunkan. Jangankan manusia, lihat kok binatang namanya ayam. Ayam Ibu. Binatang paling cepat bangun di. Coba lihat. Sekarang perhatikan itu ayam. Ini ayam tuh, hirang kuton, rajin tuh, kok bangun cepat. Nah tidak ada anak sekolah, tidak ada anak kuliah, tidak ada dana kur mau bayar, tidak ada cicilan, tidak ada risang, tidak ada COD,
Nggak mau aja beli skinker itu ayam. Nah cepat na bang. Nah yang punya ayam, di pada moto. Galing rin kasi. Berarti memang ayam itu luar biasa. Macam anu Mbak. Makanya anak ayam bertanya kepada induknya. Mama, dia bilang mamanya, kenapa kok nak? Dia bilang itu manusia baik tahu. Banyak nama mama. Kebetulan ayamnya dari Bone. Ya, kebetulan saya juga orang Bone. Ya. Dia bilang jangan kau cemburu nak sama manusia. Memang itu manusia banyak namanya kalau hidup. Ada Samsia, ada Samsuding, ada Kamaria, ada Kamaruding. Tapi kau mati banyak sang adi saya di mesin itu mayat. Kalau kita ayam nak mati ki nanti banyak na mata nak. Ada yang goreng, ada yang bakar, ada yang geprek, ada yang Kentucky. 1-0 untuk ayam. Kata induk ayam, nah itu manusia mau gemuk, mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau putih, hitam. Nanti mati satu di tempatnya. Kuburan. Kita ayam nak banyak tempatan nanti kalau mati bisa kita masuk hotel, bisa kita masuk restoran, bisa kita masuk sari laut, bisa kita masuk ayam goreng Sulawesi. 2-0 untuk ayam. Nah manusia nanti nak kalau mati tidak ada harganya, tidak ada nilainya, dibuang sama keluarganya. Suami meninggal dibuang sama istrinya, dikasih masuk di lubang, diinjak-injak lagi turun. Betul tidak? Tidak ada harganya manusia ibu. Tapi kita ayam nak kalau mati tinggi harga tanah. Apalagi kalau masuk di hotel Claro. Betul. Sampai-sampai nak kita nanti mati nak biarkah kita nak makan tong orang. Ya biasa to karo mapikir ya makada ka mahir to yung mapakaro di. Iro yung tama to aku ya. Uy liwat to pedi na kasi. Nasa melitas liter dicampur itu agak sener. Bata rele. Pada mana motor bata rele di. Dinampur kasi dicampur. Tapi di nagkana pa andre ka aja manu tama to aku ri olu ya. Nakukuru ito to. Uy liwa pa. Hey, saya di binin andre. Pangkamanan nih rasa soto ayam, kari ayam, kaldu ayam. Saya dimini kagak sana rasa kandang ayam. Cenewat di mukan dana mau amba mana? Hai, kan nasi pikiran nala putau ini. Mandre doa, tina daginan andre uluna, uluna, ulu doa andre. Yan naroon maca Jepangnya, mabu motor itu Jepangnya. Jadi gak Jepang deh mau motor. Nanti Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Itu aja. Honda. Kemana? Indonesia kan bu? Betul tidak? Bagaimana tidak cerdas orang Jepang? Kita yang pelihara udang, begitu besar udang, diekspor dagingnya. Jepang makan, makanya cerdas. Iko ulun na mo andre. Mo isa dulu na tayo bang mo. Pek ko ba tayo mo matcha na tayo mo andre? Hah? Menre ni kolesterol. Tanay satu tambah satu na bisa jadi 7. Iya. Uldok. Ulu doang. Oke, Mbak. Rezeki datang salat Allah tebarkan rezeki di waktu subuh. Jangan sia-siakan waktu ini. Berdoa bayangkan. Nasa Nabi tak. Nigi tahu masa paja sunnah 2 rakaat sebelum parluna sebuih. Lebih masa rumah lebih lino si bawah lisana. Idit memang tumilo kasih asih pada imu pugau. Betul tidak? Perhatikan maki bapak ibu orang yang selalu menjaga 5 waktunya apalagi subuhnya berjamaah. Insyaallah muce de madapi itu. Saya rasakan Pak Ibu. Kalau bercerita kesulitan hidup, kepedihan hidup, jangan mau pergi sama saya lebih parah. 2004 sampai 2011, 7 tahun saya merasakan sakit, tidak pernah kebangun. Banyak yang bilang meninggal Kak. Justru alhamdulillah saya masih hidup sampai sekarang. Justru sahabat-sahabat saya
Sapu sekulagoku, may kan mati. Padahal mereka yang urus ka dulu. Nah, ya naruh di hasil lo mati. Arro. Paham tidak? Jadi jangan cerita kesedihan, kesulitan hidup sama saya. Obat saja saya mau beli, pada waktu itu tidak bisa. Tapi saya yakin inna ma'al usri yusra. Masih ingat karbong Allah Ta'ala ibu. Jadi tom itu pawi inna ma'al usri yusra. Pernah ringanu maja ringan mo dice. Nah iyo sabar anu. Allah ganti ibu. Bahkan lebih. Kenapa? Yakin kita kepada Allah. Di nama tinro pong Allah Ta'ala. Ini rojana pa di lumadapir pong Allah Ta'ala. Akal tadi pahaki. Maka kung kamu adalah 100 sebu, dikin ruto 200 sebu. Dan kamu pikir maka 100 sebu matama cari nga masige. Nasa lepong Allah Ta'ala ke 10 berarti 1 juta. Tepo patiwi bukan ilmu yang pakai. Caca. Rezeki. Pak dua itu dalle. Ya. Nakala mangkasar ka dalle naik, dalle now. Betul tidak? Menghadap ke atas kepada Allah minta. Udauni astajib lakum millau ko wariko. Tena lagi nupala nakusare ko. Ya. Berdoa kepada Allah. Jangan putus asa. Saya Ustaz. Terserah mami Tuhan. Mau kena kasih. Kasih. Kalau tidak, tidak pusing. Sepuluh tahun sudah mati. Kupatah pasagin. Berdoa kita saya ibu tidak pernah berhenti tidak berdoa. Biar bagaimana dimanapun saya berdoa, ya Allah, ini patuka, ini itu peringa. Kudinan ulim peringa puang ahlan aku ro. Minta sama Allah, ya Allah, kita ciptakan saya, kasih ke atur kehidupku. Pangkakarlino, hidup itu ucapannya Hajar. Ketika disimpan oleh suami tercinta Ibrahim antara Safa dan Marwah, bertanya Hajar kepada suami tercinta, wahai suamiku, siapa yang menyuruhmu menyimpan aku di sini bersama anakku? Padahal saya di sini 2 orang yang tidak ada orang, gelap, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Apa kata Nabi Ibrahim? Allah yang perintahkan saya untuk menyimpan kau di sini. Apa kata Hajar? Kalau Allah yang menyuruh, memerintahkan, maka saya ridha, saya siap menjalankan karena saya yakin Allah menolong orang yang selalu menerima perintah. Itu coba lebo. Kayaknya kita nanu perlu diatur tuh dalle. Menghadap ke atas ki berdoa, dalle naung, acini naung ko. Japa-japa ko masukku Yang ko selalu sebelah kanan ke sana. Keluar toko ko di sebelah kiri. Asal jangan ko turun di got di bawah. Iya tuh. Timpe matamu. Modal senyum. Kung kapat tole, kuy tole mo. Colok mo bali. Korek. Benacina ko to kaluro. May kung tunuangi. Amore, kato si papa. Nasong anon di. Si papa mi. Nakarestapi ini pala amore. Baja naman tole. Betul tidak? Senyum, ibu-ibu senyum. Ketemu. Beri salam. Assalamualaikum. Ya tidak usah terlalu panjang. Panjang sekali kalau assalamualaikum. Bilang mo kumalaikum. Tau pedisi na murunto. Najawab ki alam. Kedali ba ya? Kalau orang suka senyum itu bu, bagus rezekinya itu. Kalau ibu-ibu suka senyum sama suami, insyaallah mega naamut tuh. Salah sih untuk kaya ada kan. Langsung itu. Jadi saya nih. Acak itu belum. Ibu, saya tanya Ki, tahu tidak bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah tua? Tahu? Salah satunya, dengar baik-baik. Kalau bapak ibu sudah tidak bisa membedakan mana jalan kotik, mana panada, berarti tua begitu. Ini di depanku apa ini? Oh, berarti belum begitu tua. Betul kah Pak? Pernah kan ceramah? Ada tuh ummi, ibu-ibu. Nandre duduk batu doloku, panada nandre. Lepas nasa, wih kesih pa jalan kotik, Ustaz kaya malasi ummi. Wih kesih. Wih tetap mukanya glowing na kau. Masa jalan kotik panada tidak bisa nabedakan.
Alasan ni ro. Ya, rezeki bu. Dalet naik ko. Makita di asa ko makita di awa. Ang kaguruku riolo napa guru dia. Asing alim kalau ada istrimu nanti sudah ko beristri. Ya, sayangi istrimu na. Nah ye. Terus apa lagi? Karena rezeki itu dari istri. Dengar bapak-bapak, kalau mau bagus rezeki kita pak bahagiakan istri. Deh, saya alhamdulillah. Satu istriku, tapi kusayan aku dong. Apalagi aku geni dua. Tapi sama na nuli. Dan sedih lagi na weh. Capu gula capu ting. Dan nuli letut yang bendera pul. Nggak bisa mi setengah nih. Ya oleh setengah disorot pina peletu. Sembarang pikir ya. Ini kata bapak-bapak na sa ustad, gunung kang kudaki, lautan ko sa berangi. Gunung ba yun mo na daki, lautan na sa berangi. Bantalay na sa ulan uliwati. Betul tidak? Iyalah. Cocoy nasa nabita. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Jangan nanti tua baru mau berkasih sayang. Hindi nagkagat tuh. Betul. Di waktu muda berkasih sayang. Waktu tua, ini jangan mama kok. Bilang istrinya, ayah ada kan ada apa? Mendra samuraku Ondro melam tanah. Hai. Kan rasa ko tante. Ya makanya ibu masih muda matua pihak mah aja. Si masih bah. Deka demi itu kagak. Itu kalau nasihat pernikahan kak. Itu kan perempuan sekarang saya lihat pengantin perempuan panjang bajunya dia. Saya bilang kak model apa lagi ini? Suaminya di belakang yang ngangkat. Kadang kamu tapa-tapana. Waktu lu taruh ke barang baru. Tapi coba nih kalau ukuran 60-70 tidak di belakang suami di depan. Dulu waktu pengantin baru terbentur kakinya istri apa dia bilang suaminya aki deh tidak bilang bisa aki terlalu cinana roh. Sekarang coba maki suami kita di depan istri di belakang buru-buru kok tak butuh aja yang mau taruh matamu setang mangelo mo po selari cinta apa cinta bu tidak ada cinta sejati yang ada kepentingan sejati betul tidak anak cucu begitu aja semua udah nagagana na nasapa diri na di na puro pa boti deh elokan itu pala di talpo pinapamatalipot to pasiboy betul ya ada na aku juga laki-laki sudah menikah tahun kemarin sudah menikah pergi di Jogja Bandung Jakarta keliling deh bikin status kuliah statusnya gembiranya sama istrinya nak dong aku panggil istriku itanam bahagianya sama istrinya idi na nasesa makamaja indreng sesa jagi gayaan aja. Tapi lo ni agak kewajiban makuton ni ro nasuruh ki masapaja pengalatala deh makadelo kisogi tapi iro sapaja kewajiban sama orang tua lo ko na bahala namo mau ko na bahala sa namo tidak na balas bukan urusanmu itu jelas kewajiban you know macam to yes no betul tidak jangan menangis kalau tidak ada perhatian kenyataan makumit tu ini dapat kukuran na aku stas lo memang kumaga makumitur kadangnya oke nggak ada cinta sejati bu tidak ada yang setia itu hanya Rexona setia setiap saat
Mau gue pakai boleh tenar rumbu. Sudah mi dulu deh, lama ini. Kador ki jalan kota ka. Mau kecil dana ro ko maita ka mau kecil dana. Udah eksekusi. Nah, aku lanjut dulu cerita aku ini guruku. Nah bilang nanti kalau sudah aku menikah Halim, karena rezeki itu dari istri. Kalau mau aku keluar cari rezeki, perhatikan tidurnya istrimu. Oh iya. Kalau mau aku keluar, nah istrimu tidur, nah tangan kanannya nah tindis, berarti keluar kau dari pintu rumahmu, belok kanan kau. Di sebelah kanan itu rezekimu. Tapi kau matiin Roy, nah jari abiona na tindis berarti keluar kau dari pintu rumahmu, belok kiri kok di sebelah kiri itu rezekimu. Tapi kalau menghadap ke atas ke istrimu, aja masuk dari lopot tuh. Agak pimu sapa. Cocok nih. Jadi bu jangan aja mupang mau lo diasa kok. Artinya apa? Sembarang pikirin. Bapak Ibu, oke? Nah, jadi kalau mau bagus rezeki kita, ayo jaga sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Saya bisa sampaikan ini, saya yang rasakan itu Pak Ibu. Ya, saya kira-kira di sini rumahku masjid Lailatul Qadar itu kayaknya sama kantor kuah di belakang. Bentuk ala, ya, sang. Jauh itu kodong ibu, biar hujan deras pergi sama istriku. Nggak mau ku tinggalkan sholat berjamaah. Jadi suatu ketika istriku bilang begini sama saya, Ustadz, kalau ada rezeki kita nanti bangun ke masjid dekat rumah deh, supaya ndak jauh jalan. Saya bilang Kak, iya insya Allah. Tapi dalam hatiku, masjid mana suruh bangun. Nah motor lagi tidak ada ini. Tapi ndak mau kekecewakan istriku. Senyum jatuh. Dalam hatiku, ya Allah, kasihkan rezeki. Mau kau bangun masjid. Tidak mau jalan jauh ke masjid. Iya, alhamdulillah. Allah dengarkan doaku, Pak Ibu. 2014 terbangun itu masjid. Di samping rumah saya. 6 langkah dari kamar tidurku sudah masjid. Bagaimana? 6 langkah begini. Masjid ini, bagus sambung masjid rumahku. Allah dengarkan doaku. Istriku yang minta. Atau tidak? Itu aku bilang. Wa may yattaqillaha. Bahkan anakku yang keempat itu Bapak Ibu, 8 bulan pendarahan istriku sementara sujud di waktu subuh. Wah, ini mati. Wih, pendarahan hebat. Dokter bilang untung cepat Ustaz dibawa, kalau tidak meninggal istri ta. Allah beri pertolongan hari itu. Nah, uji ke Allah Ta'ala. Nah, sepong Allah Ta'ala wari memo ko dulu, uji ko. Ko lolos ko, rik ko dali. Jadi kung kato malasa, ang kato masusa, tutun na, sabar ni bawa. Narik itu dali pong Allah Ta'ala. Kalau ini hari dagangan takuran laris, jangan kecemburu kepada yang lain. Ya narupa makada. Panaring pong Allah Ta'ala ba, aja pisi mo ring apuang. Dro? Nanyirupa ilumano, mahal panggeli. Majak mutu itu ko may panggeli, magati capu barangnya. Betul tidak? Ilmu ku kasih ke Pak. Saya dakwah itu Pak Ibu, bukan saya baca di buku, bukan apa. Apa yang saya jalani dalam hidupku, sampaikan supaya kita kerjakan. Sekarang alhamdulillah Pak Ibu. Saya mau berangkat umrah, mau berangkat haji, telepon mitra. Dinda, saya mau berangkat umrah. Iya, pergi sama Ustaz bulan sekian. Yuk kasih gratis. Kenapa Allah sudah buka jalan? Tidak usah kita terlalu. Karena sepong Allah Ta'ala ya ganiyo ya mo gini. Saya maya kaya. Saya pemberi kekayaan aja mesti selimu. Pura narikit pong Allah Ta'ala. Tugas na mencak. Sampai kalau dia meruntuh sebelah kanan. Sampai sebelah kiri. Kalau dia meruntuh. Di tengah. Tengah apa saya? Terakhir. Nih. Jadi almarhum telah pergi meninggalkan kita. Apa yang bisa kita bantu untuk beliau? Berapa nanya? 5. Almarhum Haji Muhammad Ali di tuna mati. Lecce on romi na sepong Allah Ta'ala. Buka Al-Quran.
ولن تقولوا لمن يقتل في sabilillahi amwat. Jangan kau kira orang yang mati di jalan Allah mati dalam kebaikan, mati. Bal ahya, hidup. Almarhum hidup. Di mana hidup? Hah? Kayak gitu almarhum. Alam barzah. Alam bar. Ustaz, betulkah orang dalam kubur itu hidup? Hidup dia. Makanya kita dianjurkan, disunahkan untuk memberi salam ketika lewat kubur. Berarti orang hidup tuh. Untuk apa memberi salam kalau orang mati? Betul tidak? Makanya lewat kuburan kita beri salam, yang artinya, selamat sejahtera kau di dalam kuburmu. Orang dalam kubur juga menjawab, selamat aku kutuma dia aso di pasar ecidu he. Selamat aku, yang kau lama nah, cepat ku kesini. Kurang satu ini. Heluma domeng. Katelu mi kurang sedih. Bapak Ibu, ya? Jadi jangan kira di dalam kubur itu tidak enak. Kasih alam barza itu ibu alam yang terindah. Apa tuh? Asal malakul mau dimundri. Hati-hati kau nak. Memang itu kursi selalu kaki tidak bermasalah. Tidak pernah pengguna. Dari sampai di mana tadi cermaku? Alam barza. Pak Ibu, yang bilang tidak baik itu di dalam barza. Jauh lebih nikmat, jauh lebih indah dibanding dunia. Seandainya di dalam kubur itu tidak baik, banyak orang mati pulang. Saking baiknya di bawah tidak ada orang pulang. Kalau tidak percaya mati no. Minta. Jangan juga terlalu minta panjang umur kau dong. Kalau sudah 70 Pak, jangan ya Allah panjangkan umurku. Nah cowok-cowok haki malaikat. Bila maki saya jadikan umurku berkah. Mana umur berkah? Masjid jina na jama masjid. Ya naro. Betul tidak? Umur masalahnya kalau umur 60, 70, 80 kasih. Ya kagak. Nah secinai puhau. Bohalapang. Capu gula capu teh. Berhenti asam murah datang kolesterol. Berhenti kolesterol datang kolektor. Nikmati si pamase-mase suami istri deh. Selalu saya ingatkan ini Pak Ibu. Bahagia itu kalau suami istri saling menjaga. Betul tidak? Lah kana mangkasar kasih panekan dal si panambungan indra. Berkasih sayang Ibu. Jangan nanti mati suami baru bikin status. Ayah, hari ini engkau sudah 7 hari di dalam kuburmu. Begitu banyak kenangan bersamamu. Setan. Tuna-tuna kemu tulung pipi. Ibu, tolong. Mau ke surga dah? Sayangi suami. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kunci surga berada di bawah telapak kaki bapak. Walaupun ibu jauh lebih mulia dibanding seorang bapak. Betul tidak? Ada surga tapi tidak ada kunci. Mau kau lewat mana? Ada kuncimu tapi tidak ada surga. Agak mulamu goncing. Kan begitu logikanya. Maka birrul walidain. Ya? Betul tidak? Walaupun ibu 3 tingkat itu. Itu makunrai. 3 tingkatannya dibanding bapak. Makanya mulia itu ibu. Ibu jari, tidak ada bapak jari. Ibu kota, tidak ada bapak kota. Indok mare, tidak ada ambok mare. Indomie, tidak ada ambok mie. Indonesia, tidak ada ambok Indonesia. Makanya bahagiakan ibu, ibu ini. Bapak, bahagiakan istri Pak demi Allah. Kalau mendengar ceramahku ini hakul yakin sebentar. Ya kan? Makutu secara anakku mengkalingaki ceramah engkai ilmu terima di dulu. Pugau bawan nih. Aja makutana itu enggak karo.
Bukan ini dulu. Terimanya. Ibu ya. Kalau suami sudah menghargai kita, ibu, menyayangi kita, hormati suami. Walaupun hanya sekali setahun kita hormati, seperti merah putih. Saya kira ini Bapak Ibu, anak-anaknya almarhum D, ya, perbaiki hubungan kita bersaudara, jangan kita bertengkar saudara. Hei, nyamuk petu masalah surat. Saya 5 orang bersaudara Pak. Alhamdulillah tidak pernah bertengkar bersaudara. Saya tidak tahu kalau mati kak saya. Karena saya selalu peringati. Kenapa kita mau bertengkar? Nah satu tempat didatangi ke siangnya. Saya dimonrongi. Tidak ada dari belakang. Tidak ada dari samping. Tidak ada dari sini. Semua di sini. Dari tempat yang namanya kasih sayang rahim. Ibu-ibu punya rahim. Suaminya namanya Abdul Rahim. Tidak ada itu Siti Rahim. Padahal dia memiliki rahim sifat Allah. Yang bertengkar bersaudara, doakan terus ayahanda ata. Sewen itu boleh kasih. Itu orang mati sebenarnya sebelum masuk maghrib datang semua itu nak kunjungi keluarganya. Lihat semua kesini aku supaya masing-masing aku roh. Cuma masalahnya Allah tidak perlihatkan. Bagaimana kalau Allah perlihatkan ki? Kira-kira mau kau tinggal? Enggak ya? Ayo doakan beliau, hadirkan wajahnya. Begitu kalau kita doakan orang yang sudah mati, hadirkan wajahnya dia. Yang tidak hafal Ustaz, jangan kau hadirkan. Hadirkan semua. Beliau orang baik, buktinya 2 malam ceramah banyak orang. Sampai ujungnya saya lihat sana, ya Sudarso. Lewat-lewat motor orang. Serius nama deh. Ayo berdoa ya. Salah satu sedekah yang selalu mengalir adalah doa. Jadi doakan orang walaupun orang lain tidak tahu bahwa kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Wa natubu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal hataya Allahumma salli ala Muhammad